objek hukum perdata ya, atau objek hukum, yaitu benda ya, tentang benda. Kemudian buku ketiga mengatur tentang tergen tenis atau perikatan atau perjanjian ya, atau persetujuan, sering juga disebut persetujuan. Kemudian buku keempat itu pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu. Nah, jadi itu akan kita coba sedikit nanti bicarakan. Jadi perdata materialnya memang itu yang akan kita hubungkan dengan acara perdata yang kita bahas nantinya. Bukan hukum ya Islam dan bukan hukum adat ya, tetapi hukum perdata material, kitab undang-undang hukum perdata. Sebelum kita bicara ke sana, saya sedikit juga ulangi bahwa minggu yang lalu kita sudah bicara hukum acara perdata, kemudian hukum perdata material. Nah, dalam hal itu saya coba tanyakan kepada saudara, kira-kira apa yang saudara pahami atau yang saudara tahu perbedaan ya, perbedaan antara hukum perdata material dan Bapak, maaf, suaranya kekecilan. ya, Suaranya kekecilan, Pak. kekecilan ya. Iya. Oke, jadi apa perbedaan, persamaan, kemudian hubungan antara hukum perdata material dan hukum acara perdata ya, atau hukum acara perdata atau hukum formil perdata. Sudah cukup, sudah lebih terang suara, sudah lebih jelas? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Coba ada yang paham kira-kira apa yang bisa, apa yang saya tanyakan tadi, apa perbedaan? Perbedaan dulu pertama, lalu persamaan, kemudian hubungan antara hukum perdata dengan hukum acara perdata. Oke, silakan. Ada yang bisa berikan jawaban? Perbedaan dulu ya. Pakai ini nih. Jadi barangkali nanti di dalam Pakai background. ujian baik ITS atau UAS itu kiranya ada pertanyaan, apa perbedaan, persamaan, dan hubungan antara hukum perdata material dengan hukum acara perdata, ya sehingga saudara bisa jelaskan dengan baik. Jadi saya mau sedikit artinya ingin tahu apakah saudara mengerti apa yang kita bicarakan minggu yang lalu itu sebenarnya. Silakan, ada yang bisa? Saya izin menjawab tentang perbedaannya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Lilis ya? Iya, Pak. Silakan Lilis. Kalau misalkan perbedaannya itu antara hukum material dan hukum acara perdata atau hukum formil. Kalau hukum material itu mengatur tentang hak dan kewajiban, Pak. Sedangkan kalau hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya untuk menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban tadi. Oke. Perbedaannya ya. Kemudian persamaannya.
Atau ada yang lain barangkali silakan. Yang bisa persamaan. Ada yang laki-laki tadi silakan. Itu perbedaan ya, apa yang diungkapkan oleh saudara Lilis. Perbedaan antara hukum perdata material dan hukum ya perdata formil. Persamaannya kira-kira apa? Saya Pak izin menjawab. Ya, silakan saudara Citra ya. Iya Pak. Ya, Kalau menurut saya kesamaannya dari hukum perdata ini kan dia material, sedangkan hukum acara perdata dia formil. Nah ini kalau kesamaannya kedua-duanya itu satu bagian yang saling melengkapi Pak dari sistem hukum, dan juga kalau mau lihat dari perbedaan, kalau hukum material lebih ke substansi atau isi dari hukum Pak. Sedangkan kalau hukum formil itu lebih ke aturan pelaksanaannya Pak. oke. Terus sama-sama apa? Sama-sama persamaannya gitu. Jadi kayaknya mengarah ke perbedaan juga apa yang saudara Fitra ungkapkan ini tadi. Persamaannya, jadi kita harus paham itu apa beda, apa persamaan, apa hubungan gitu. Jadi hubungan sedikit sudah disentuh juga tadi. Izin menambahkan Pak tentang persamaannya. Ya, silakan. Kalau misalkan dilihat dari persamaan keduanya, kalau hukum perdata material itu dan hukum acara perdata, keduanya merupakan peraturan hukum. Nah, hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata daripada hukum perdata material Pak. Dan hukum acara perdata juga merupakan hukum formal yang mengatur tata cara beracara perdata ke pengadilan Pak. Oke, jadi ya, iya benar, sama-sama sebenarnya untuk ya bertujuan sama ya untuk ya terciptanya satu keadilan, kedamaian, ketentraman. Jadi kalau misalnya ya kita katakan minggu yang lalu hukum perdata material dilanggar, ini pasti orang ya merasa ada yang dirugikan, dikorbankan ya. Jadi bagaimana untuk mempertahankan ya kita katakan hukum ya perdata material yang sudah dilanggar tadi, nah, ini sudah mulai masuk itu hukum acara perdata. Nah, jadi sama-sama untuk ya bisa bertujuan agar suatu ketika hukum itu bermanfaat ya bagi masyarakat manusia, bagi ya orang-orang ya perorangan agar ya bisa mendapatkan keadilan ya. Nah, itu sama-sama mengatur ya bagaimana untuk terciptanya suatu kedamaian itu. Itu saja ya, persamaannya. Oke, jadi hubungan ya kita coba masuk ke hubungan. Hubungan. Jadi kalau kita berbicara hubungan tentu ada keterkaitan ya, ada artinya timbal balik punya keterkaitan satu dengan yang lain. Apa hubungan? Silakan. Jadi kalau kita berbicara hubungan itu ya selalu ada keterkaitan ya satu dengan yang lain. Ada yang masih ingat? Sebenarnya minggu yang lalu kita sudah cukup jelas. Mohon maaf Bapak, Silakan. suaranya tidak terdengar Pak. Tidak terdengar? Iya Pak, suaranya kekecilan Pak, mohon maaf Pak. Ya.
Halo, bagaimana sudah cukup Sudah, Pak, jelas? sudah jelas. Apa? Ya, Sudah, Pak. silakan. Bapak, saya izin menjawab. Ya, silakan Putri ya. Putri. Iya. Jadi menurut saya hukum perdata material dan hukum acara perdata formil ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Yang dimana hukum perdata material ini memberikan substansi hak dan kewajiban, sedangkan hukum acara perdata formil ini memberikan cara untuk menegakkan hak dan kewajiban tersebut. Yang dimana tanpa hukum acara perdata, hukum perdata material akan sulit dilaksanakan. Sebaliknya, tanpa hukum perdata material, hukum acara perdata tidak memiliki substansi yang akan ditegakkan. Mungkin itu saja. Iya, jadi saling melengkapi ya. Jadi kita katakan minggu yang lalu hukum material tanpa ada hukum formil tidak ada artinya, dia tidak bermanfaat, gitu. Tidak dapat berjalan kita katakan. Dan sebaliknya, hukum formil juga tanpa ada alat ukur siapa yang sudah melanggar ya, tanpa hukum material ya bagaimana bisa berjalan hukum formil tanpa ada hukum material gitu. Tidak mungkin ya. Jadi ibarat mobil itu saya katakan sering bahwa mobil ya tanpa ada orang yang bisa katakanlah menyetir maka tidak ada manfaatnya mobil itu. Demikian juga ya ada orang yang bisa menyetir tapi tidak ada mobilnya, itu juga tidak ada artinya. Nah, jadi saling melengkapi, saling berhubungan sangat erat antara hukum material dan hukum formil. Oke, jadi itu kira-kira apa yang saya mau evaluasi tadi sedikit tentang tema kita minggu yang lalu ya. Nah, lalu minggu yang lalu juga kita sudah singgung bahwa sistematika kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada 4 buku. Nah, buku pertama tentang orang kita katakan tadi. Mengapa buku pertama tentang orang? Atau bagaimana artinya orang itu pentingnya di dalam hukum? Nah, apa saja yang diatur tentang orang? Kira-kira begitu. Ya, ini juga saudara pasti sudah pelajari selama ini. Orang, ya. Jadi orang itu termasuk subjek hukum. Ya. Subjek hukum ada 2, yaitu orang dan badan hukum. Nah, jadi ya kita coba bicara dulu tentang orang. Yang selama ini saudara tahu tentang orang itu bagaimana di buku pertama itu? Apa artinya maknanya orang itu di buku pertama? Bang Bibi kan lagi diam. Kenapa di Atau buku pertama itu ya bagaimana orang itu diatur gitu? Bibi kan lagi diam. Silakan ya, orang. Jadi orang itu saya katakan tadi ya subjek hukum ya, termasuk subjek hukum. Subjek hukum artinya pendukung hak dan kewajiban. Jadi selain orang adalah badan hukum ya. Badan hukum juga ya pendukung hak dan kewajiban. Maksudnya pendukung hak dan kewajiban bahwa orang dan badan hukum dapat menghaki ya, menghaki atau memiliki objek hukum. Dapat menghaki atau memiliki objek hukum. Ya. Objek hukum nanti kita bicarakan di buku kedua, yaitu benda-benda ya, baik benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud.
Nah, itu objek hukum. Nah, jadi ya subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Pendukung hak itu artinya dia dapat menghaki, memiliki ya, objek hukum tadi, Dikit banget. dan juga ya kewajiban ya, pendukung hak dan pendukung kewajiban. Maksudnya orang itu apabila dia melanggar hukum dapat diseret ke pengadilan, dapat digugat, dapat dituntut. Nah, ini artinya pendukung hak dan kewajiban. Dia bisa menghaki, memiliki objek hukum, dan juga dapat digugat di pengadilan atau dituntut apabila melanggar undang-undang atau melanggar hukum. Nah ini, jadi orang ya, kapan dia mulai dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban? Yaitu pada prinsipnya orang setelah dilahirkan, ya, lahir sampai dengan meninggal, ya, dia dapat dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum. Malah ada pengecualian. Orang yang masih berumur 3 bulan di kandungan, ya, 3 bulan di kandungan ibunya, jika kepentingannya memerlukan, maka dia juga dapat dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Misalnya, bayi dalam kandungan berumur 3 bulan, apabila ayahnya meninggal, kemudian dia dapat dianggap sebagai ahli waris. Ya, ahli waris jika dia lahir hidup. Nah, itu termasuk pengecualian. Ya. Jadi tadi kita katakan bahwa sejak lahir sampai dengan meninggal. Tapi belum lahir pun, nah ini makanya pengecualian. Belum lahir pun, kalau kepentingannya ya, memerlukan, maka dia dapat dikategorikan sebagai ahli waris, ya, pendukung hak. Nah, ini. Jadi memang berbicara soal hukum selalu ada pengecualian-pengecualian. Jadi baik di dalam hukum perdata maupun juga hukum pidana, ya. Itu ya. Jadi kita sekarang lagi membahas tentang orang tadi ini sebenarnya, ya, tentang orang. Jadi orang itu tadi ya lahir di dunia, dia banyak kepentingan, ya. Setelah dia lahir banyak kepentingan. Jadi dia butuh susu, butuh popok, ya. Butuh artinya fasilitas-fasilitas yang lainnya. Kemudian nanti makin berumur, dia butuh sekolah, makin tambah umur, ya, sudah dewasa, dia butuh kawin, ya, butuh nikah. Makanya di buku pertama juga diatur tentang perkawinan. Kemudian sebelum dia meninggal, sudah artinya dia himpun objek-objek hukum, dia kumpulkan, ya, dengan begitu banyak, lalu mau meninggal dia berkepentingan juga, itu aset, ya, kekayaannya itu kemana nanti kalau dia sudah meninggal. Nah ini, itu mengatur tentang warisan. Nah itu maka saya katakan tadi, manusia itu banyak kepentingan, ya, setelah lahir sampai dengan meninggal, punya kepentingan. Nah jadi ya itu semua diatur di dalam buku pertama tadi. Nah ada kaitannya dengan buku-buku yang berikutnya gitu. Jadi misalnya kita lihat bahwa buku kedua
mengatur tentang benda. Benda. Nah, jadi saya kira popok, susu, fasilitas yang lainnya itu semua ya berbentuk benda. Benda itu apa? Apa yang saudara tahu selama ini tentang benda? Jadi benda juga luas, benda bergerak, benda tetap ya, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud. Itu semuanya ya ada nilai ya. Jadi memang benda itu harus selalu ada nilai. Ya, artinya orang ya semua berlomba-lomba untuk mendapatkan ya benda itu karena ada nilai, ada manfaatnya ya bagi orang itu tadi. Nah, malah ya karena begitu ya saya kira setiap manusia yang waras dia selalu ingin bagaimana biar ya benda-benda ya bisa dia kuasai sebanyak mungkin. Jadi baik benda bergerak, benda tidak bergerak, benda ya berwujud, benda tidak berwujud. Ya, jadi malah ya banyak orang sebenarnya bukan haknya ya, bukan haknya tapi dia ingin menghaki milik orang lain. Ya, jadi itu ya misalnya kita ambil contoh ya korupsi ya sebenarnya bukan haknya tapi dia mengambil hak milik orang lain ya. Nah, jadi memang ya itu pasti sudah melanggar hukum ya. Kalau itu ya melanggar hukum publik, hukum pidana, tindak pidana korupsi. Nah, jadi itu ya maksud saya tadi bahwa ada kaitannya buku pertama dengan buku kedua ya tentang benda. Benda itu objek hukum. Nah, kemudian bagaimana caranya dia mendapatkan ya benda ya, mendapatkan benda yang bernilai tadi ya. Ada dengan cara transaksi, ada dengan cara mewarisi ya. Nah, jadi kalau dengan cara transaksi itu sebenarnya ini kita sudah masuk buku ketiga, perjanjian. Nah, perjanjian jual beli, perjanjian ya sewa menyewa. Nah, jadi saya kira perjanjian ini juga luas ya. Perjanjian juga luas sehingga ya tapi saya yakin bahwa perjanjian itu juga saudara sudah pahami ya. Bagaimana lahirnya suatu perjanjian, sahnya suatu perjanjian. Nah, jadi itu kaitannya dengan buku ketiga. Lalu buku keempat yaitu pembuktian dan kadaluarsa. Pembuktian ini sebenarnya hukum acara ini, ya, acara pembuktian termasuk salah satu ya nanti kita bicarakan tentang pembuktian ya. Alat-alat bukti itu dikategorikan hukum acara. Nah, lalu yang berikutnya kadaluarsa ya itu juga kita sudah singgung minggu yang lalu lewat waktu ya. Jadi kadaluarsa ini ada di dalam hukum formil, di dalam hukum material. Ya, dimanapun ya kadaluarsa itu ada diatur ya. Jadi waktu itu memang penting di mata hukum. Oke, lalu yang maksud saya di sini tadi bahwa itulah nanti yang ada kaitannya dengan hukum acara perdata. Oke, lalu
itu kita coba lanjutkan ya tentang materi berikutnya, sumber-sumber hukum acara perdata ya, sumber. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sumber hukum acara perdata, ya kita juga ingin tahu bahwa sumber hukum pada umumnya ya, barangkali ada yang masih ingat. Waktu saudara belajar pengantar ilmu hukum itu, sumber-sumber hukum pada umumnya. Ada yang masih ingat apa itu sumber hukum pada umumnya? Seperti undang-undang ini Pak, hukum perdata. Oke, undang-undang ya, termasuk salah satu undang-undang. Ya. Terus apalagi ya, ini belum kita masuk ini sumber hukum acara perdata, tapi sumber hukum pada umumnya. Maksud saya biar memudahkan nanti saudara memahami tentang sumber-sumber hukum acara perdata. Jadi sumber hukum pada umumnya adalah, mungkin saudara ada masih ingat itu ya, undang-undang, undang-undang, kebiasaan ya, customary law, kemudian doktrinan, para pendapat ahli, nah, kemudian treaty ya, traktat, nah, itu sumber hukum pada umumnya. Ya. Lalu ya kita coba tinjau lagi sumber-sumber hukum ya. Kemarin dua aspek kita sudah tahu itu, bahwa apabila ditinjau dari segi isi dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dari aspek fungsi, fungsi ya, hukum material dan hukum formil. Nah, ini kita coba masuk dari segi sumber hukumnya. Nah, sumber hukumnya. Nah, jadi sumber hukum ya, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber ya, ingat. Jadi sumber hukum material ini kalau kita lihat pendapat para ahli ya, pendapat para ahli, yaitu sumber hukum material, kalau ahli sejarah mengatakan sumber hukum material itu adalah ya batu-batu tertulis ya. Jadi kulit-kulit kayu yang ditulis ya, zaman dulu ya. Kemudian ya pepakem Cirebon ya, ada orang Cirebon di sini. Nah, itu sumber hukum material. Nah, kalau kita ya lihat lagi bagaimana pendapat ahli sosiologi. Nah, ahli sosiologi itu mengatakan sumber hukum material pada umumnya itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, jadi masyarakat merupakan sumber hukum material. Jadi tidak mungkin ada masyarakat, tidak mungkin ada hukum tanpa ada masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu sendirilah menjadi sumber hukum material. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana pendapat ahli, artinya spiritual ya, ahli agama. Mereka mengatakan sumber hukum material adalah kitab-kitab suci, ya, termasuk Al-Quran, kitab, ya, itu semuanya sumber hukum material. Nah, tapi bagaimana pendapat ahli hukum? Itu saya kira yang penting ya. Ahli hukum itu berpendapat, ya, memang jelas ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Jadi sumber hukum material itu ya kalau di Indonesia ya, di Indonesia materi dari ya sumber hukum material itu di Indonesia sebenarnya Pancasila itu sendiri gitu. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.
itu sumber hukum material. Nah, jadi belum berbentuk tertulis, tapi ya budaya ya, culture dari bangsa Indonesia itu sumber hukum yang materinya dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, jadi ya kalau sumber hukum formil, nah itu ya di Indonesia ya, di Indonesia itu nilai-nilai yang ada di Pancasila dijelmakan berbentuk aturan-aturan tertulis, termasuk konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ya, Grundnorm, hukum dasar. Nah, di hukum dasar itu belum ya jadi kalau misalnya belum jelas diatur di sana, maka dijelmakan atau dijabarkan di berbentuk undang-undang ya, undang-undang. Kalau setelah reformasi itu undang-undang dan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebelum reformasi ada dulu TAP MPR, ya, ketetapan MPR. Tapi setelah reformasi, ketetapan MPR bukan merupakan sumber hukum lagi, ya, tetapi undang-undang dan perpu. Jadi di sini ya kita harus ingat lagi Steuven teori dari Kelsen, tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jadi mulai dari undang-undang dan perpu, kemudian PP ya, peraturan pemerintah. Kalau misalnya dalam suatu undang-undang belum jelas diatur, maka dijabarkan di dalam PP, peraturan pemerintah. Lalu di PP juga belum jelas diatur, maka diatur lagi nanti, dibuat lagi ketentuan, misalnya ya peraturan presiden ya, peraturan presiden atau keputusan presiden. Kemudian di situ juga bisa dijabarkan lagi ya, berbentuk ya keputusan menteri, sampai pada akhirnya nanti kepada perda ya, peraturan daerah. Nah, itu semua sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat Steuven teori dari Kelsen itu berjenjang naik, bertangga turun ya. Jadi tidak boleh artinya peraturan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Gitu. Itu ya, hierarki perundang-undangan di Indonesia. Jadi ya kita lihat sendiri bahwa ya katakanlah di konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945, apabila undang-undang yang di bawahnya ya bertentangan dengan konstitusi, nah itu bisa artinya dikoreksi. Ini dikoreksi oleh siapa yang mengoreksinya? Ada yang ingat kalau misalnya satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana? Diuji di MK, Pak. Iya, diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah itu. Nah ini. Oke, jadi itu artinya sumber-sumber hukum. Nah, jadi kalau terjadi suatu katakanlah kasus ya, permasalahan khususnya perdata itu di mana kita lihat sumber-sumber hukum yang dapat menyelesaikan kasus itu. Nah, ini kita sudah mulai masuk ya sumber-sumber hukum acara perdata.
Nah, di mana kita cari ya sumbernya, pengaturannya agar kasus perdata itu dapat diselesaikan. Nah, ini. Oke, jadi ini juga kita sudah singgung minggu yang lalu ya, bahwa jika terjadi kasus-kasus perdata ya, di minggu yang lalu kita katakan bahwa sampai saat ini kitab undang-undang hukum acara perdata belum terunifikasi, belum lahir. Nah, jadi kalau terjadi kasus ini, di mana kita lihat, cari ya sumber hukumnya, itu kita coba bicarakan ya. Mulai kita masuk ke sumber hukum acara perdata. Nah, jadi sampai sekarang sumber utama ya di dalam beracara secara perdata itu adalah HR, produk Hindia Belanda ya, HR atau Het Hergene Indonesia Reglement. Nah, jadi itu nanti ya harus saudara miliki HR itu, sehingga ya beracara perdata nanti ya di sanalah sumber utama yang artinya bisa menyelesaikan perkara-perkara khususnya beracara. Ya, kalau nggak bisa mati. Ya, silakan. Ada yang bertanya tadi, silakan. Oke, jadi Saya Pak, ya silakan. Pak, kalau untuk HR sendiri apakah hanya khusus Jawa dan Madura saja Pak? Atau bagaimana Pak? Bagaimana pertanyaannya belum jelas ya? HR ini kan salah satu sumber hukum perdata Pak. Ya. Sumber hukum acara perdata. Nah itu kan merupakan sumber hukum utama. Apakah dia hanya ada penghususan untuk Pulau Jawa dan Madura saja atau bagaimana Pak? Oke ya, oke. Jadi saya belum apa tadi ya, belum lanjutkan itu. HR itu sebenarnya untuk Jawa dan Madura ya. HR untuk Jawa dan Madura. Kemudian yang kedua itu disebut RBG. RBG itu untuk luar Jawa dan Madura. Untuk luar Jawa dan Madura. Jadi kenapa artinya ya pemerintah Hindia Belanda dulu membuat peraturan, ada yang berlaku Jawa Madura dan berlaku di luar Jawa dan Madura. Jadi beda hukum acaranya. Nah, jadi sampai sekarang ini ya sebenarnya ya masih berlaku di Indonesia. Tapi sebenarnya ya kalau kita ya lihat historis ya sejarahnya itu kenapa berbeda antara Jawa dan Madura? Memang itu masalah apa? Transportasi ya. Jadi kalau ya zaman Hindia Belanda itu ya Jawa dan Madura itu dianggap pusat pemerintahan ya, dekat dengan pusat pemerintahan ya. Katakanlah khususnya kalau ya mengadili itu Mahkamah Agung sekarang ya. Nah, sehingga nanti kita lihat bahwa ya di Jawa Madura itu ya untuk upaya hukum misalnya ya, upaya hukum untuk ya banding ya. Banding. Jadi banding untuk Jawa dan Madura itu 2 minggu 14 hari. Kalau banding di luar Jawa dan Madura itu 3 minggu, ya, 21 hari gitu. Masa apanya ya, masa waktu bandingnya gitu. Nah, ini karena ya sulitnya dulu transportasi ya, tapi sekarang saya kira enggak relevan lagi nih. Karena ya seluruh Indonesia sudah ya dengan
pesatnya perkembangan teknologi, Ini bawah, di bawah. ya tidak perlu dibedakan ya. Saya yakin nanti di dalam hukum acara perdata ya, kitab undang-undang hukum acara perdata yang baru ini pasti ditiadakan ini. Saya yakin pasti ditiadakan. Yang di bawah. Nah, jadi oke, ini yang apa yang saudara tanyakan tadi ya. Jadi untuk luar Jawa dan Madura itu RBG Jawa dan Madura ya, HR dan luar Jawa dan Madura RBG. Kemudian yang berikut adalah sumber hukum yang berikutnya adalah RV ya. RV atau Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering ya. RV. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya. Itu ya BW juga ya, khususnya buku keempat ya. Khususnya buku keempat tentang pembuktian itu merupakan sumber hukum acara perdata. Itu. Jadi di samping ya hukum material di dalam BW itu juga ada hukum formil ya. Tadi kita sudah singgung khususnya pembuktian. Kemudian yang berikut ya, sumber hukum yang berikut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ya, yaitu mengatur tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Jadi itu juga ya nanti kita ada di dalam tatap muka, 1 kali tatap muka kita bahas ini, khususnya mengatur tentang peradilan ya, macam-macam peradilan ya, peradilan umum, peradilan khusus, pengertian peradilan ya. Nah itu kita bicara nanti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ya, tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian yang kelima, yang keenam, sumber hukum yang keenam berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Ini mengatur tentang upaya hukum banding ya, bagaimana cara banding ya. Upaya hukum itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Kemudian jurisprudensi ya. Jadi ini juga ya keputusan hakim ya, terdahulu merupakan satu sumber hukum juga di dalam hukum acara perdata. Pernah dengar istilah jurisprudensi? Nah, Oke. Jadi, saya kira bukan hanya beracara secara perdata, tapi ya secara pidana juga jurisprudensi ini merupakan salah satu sumber hukum. Kemudian yang berikut, ya setelah jurisprudensi, kalau saudara baca nanti bukunya Wiryono Projodikoro, menyebutkan bahwa adat istiadat, ya, adat istiadat atau adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim.
kebiasaan ya yang dianut oleh para hakim ini juga termasuk salah satu sumber hukum acara perdata. Kemudian yang berikut, ya, yang terakhir, ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan juga menjadi sumber hukum acara perdata. Knowledge, ya, hukum ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Itu ya termasuk sumber hukum acara perdata. Oke, saya kira ini semuanya kalau saudara baca-baca nanti semuanya ini ya pasti beracara secara perdata itu sudah ya tidak sulit lagi karena disinilah semua diatur ya bagaimana pengaturannya sehingga kita bisa artinya beracara mulai dari kita katakan kemarin membuat surat gugatan, surat kuasa, ya, kemudian ke pengadilan mana itu diajukan gugatan, lalu bagaimana untuk registrasi perkara di pengadilan. Nah, itu sampai dengan ya eksekusi semuanya diatur di dalam sumber-sumber yang kita sudah bicarakan tadi. Nah, jadi di SAP kita ini juga itu yang kita apakan di SAP kita. Satuan acara perkuliahan itu juga yang kita artinya sebutkan di sini. Ya, misalnya ya kita lihat di dalam sumbernya ini. Air Tresna ya itu penulisnya tentang HIR. Nah, tentang HIR. Kemudian Sudikno Martokusumo tentang sejarah peradilan dan perundang-undangan jurisprudensi di Indonesia. Nah, ada di sini sumbernya ya. Jadi saya kira ya saudara bisa lebih efisien, efektif ya di dalam mempelajari hukum acara perdata sesuai dengan sumber-sumber yang kita sudah sebutkan ini tadi. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan kira-kira kita persilakan. Kira-kira bisa dipahami apa yang kita bicarakan ini tadi? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Jadi, kalau sudah bisa dipahami sumber-sumber ini tadi, ya kita coba masuk ke asas-asas hukum acara perdata ya, asas. Nah, jadi prinsip-prinsip yang sangat mendasar, apa itu ya prinsip-prinsipnya itu beracara secara perdata gitu. Jadi asas-asas hukum acara perdata. Jadi kita lihat nanti di sini ya ada sedikit perbedaan ya bagaimana beracara secara perdata dan bagaimana beracara secara pidana gitu. Sedikit ada perbedaan biarpun ya persamaannya juga banyak tetapi ada perbedaannya ya. Kita lihat yang pertama ya, yang pertama itu asas-asasnya itu ya hakim bersifat menunggu. Hakim bersifat menunggu ya. Jadi hakim pasif. Nah, jadi terkait dengan hakim ya, hakim itu ya kalau kita lihat
ya, beracara secara pidana lebih aktif ya, lebih aktif bandingkan dengan beracara secara perdata. Jadi apa maksudnya hakim bersifat menunggu? Enggak ada Eh, harapan. bahwa ya hakim ya di acara perdata itu tidak boleh menolak untuk ya memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Nah, ini. Jadi hakim tidak boleh menolak ya perkara yang diajukan kepadanya ya, baik dengan alasan belum ada peraturan, belum ada undang-undangnya yang mengatur tentang perkara yang diajukan itu. Jadi kalau misalnya nanti saudara ya gugat ya, gugatan maju ke pengadilan, lalu pengadilan itu ya menolak bahwa ya itu belum ada peraturannya, kami tidak bisa mengadili karena peraturannya belum ada gitu. Itu tidak boleh ya, hakimnya itu bisa di skor ya. Jadi apa maknanya kira-kira tidak boleh, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada aturannya. Karena hakim bisa menjadi sumber hukum, Pak. Iya, bagus ya. Nah, jadi hakim itu bisa menciptakan ya, hakim itu bisa mengkonstruksikan peraturan-peraturan yang artinya bisa dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya itu. Nah, itu. Jadi ya, bagaimana caranya menyelesaikan, bagaimana caranya mengkonstruksikan. Nah, makanya di Indonesia kita lihat bagi hakim diberi ya kewenangan untuk menafsir ya, menafsirkan ya, menafsirkan undang-undang yang sudah ada. Ya. Jadi ya, tapi kalau misalnya ya perkara itu ya tidak diajukan ke pengadilan, ke hakim, ya bagaimana dia dapat selesaikan? Ya, jadi dia menunggu saja katanya tadi di sini kita lihat hakim bersifat menunggu ya. Jadi tidak boleh dia artinya apa namanya progresif untuk ya oke, itu perkara yang itu bisa kalian majukan ke sini biar kami adili, tidak boleh. Dia hanya menunggu saja di pengadilan. Nah, kemudian bahwa ya tadi saya singgung sedikit ya bahwa di dalam mengadili suatu perkara pidana ya ada artinya perbedaan antara hakim ya di dalam mengadili perkara pidana dengan mengadili perkara perdata. Nah, jadi ya hakim lebih aktif ya di dalam mengadili perkara pidana. Katakanlah misalnya dalam hal ya Oke, makasih gitu ya. perkara perdata Makasih, itu udah saya. hakim juga tidak boleh mengabulkan ya, tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang digugat oleh penggugat di dalam putusan. Nah ini, jadi kalau penggugat itu ya penggugat meminta ya ganti rugi katakanlah ya 1 miliar. Nah, tapi hakim sebenarnya ya ini kok sedikit kali ganti ruginya diminta, sebenarnya ya 10 miliar pun wajar gitu. Nah, tapi ya karena hanya diminta 1 miliar, maka hakim tidak dapat ya mengabulkan lebih dari apa yang digugat oleh penggugat.
Jadi dia pasif di sini. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam acara pidana, hakim kita katakan lebih aktif. Katakanlah misalnya JPU, jaksa penuntut umum itu ya menuntut ya 3 tahun penjara, ya. Menuntut hanya 3 tahun penjara. Tapi hakim dapat memutus lebih dari 3 tahun. Jadi kalau hakim berpendapat bahwa ini sebenarnya adilnya, wajarnya ini ya jangan 3 tahun, ya 10 tahun misalnya. Nah, ini hakim punya kewenangan ya untuk lebih aktif. Jadi ya itu perbedaan dalam bagaimana sifat hakim aktif, pasif ya di dalam ya beracara secara pidana maupun juga beracara secara perdata. Nah, kemudian di dalam acara ya secara perdata itu selalu lebih apa ya? Yang dikejar itu lebih formalitas ya. Formalitas. Keadilan yang formalitas. Sedangkan di dalam perkara pidana itu ya bukan formalitas, tapi ya keadilan yang substantif ya. Itu yang di sana. Nah, jadi ya katakanlah misalnya nanti kita selalu temukan itu ya, misalnya ya hakim itu di dalam mengadili perkara pidana, ya, mengadili perkara pidana itu, ya, Baru bangun. biarpun katakanlah terdakwa sudah mengakui, ya, sudah mengakui bahwa dialah pelakunya, ya, dialah yang melakukan tindak pidana, misalnya tindak pidana pembunuhan, kemarin kita sudah singgung. Terdakwa itu sudah mengakui bahwa dialah yang melakukan ya pembunuhan tersebut. Nah, jadi hakim tidak dapat ya meyakini, mempercayai begitu saja ya, biarpun dia sudah mengakui. Nah, jadi hakim itu tetap mengejar ya, mengejar dengan caranya sendiri. Bagaimana? Apakah benar dia memang pelakunya? Nah, bagaimana kamu melakukan ya tindak pidana itu? Dia kejar itu. Ya. Jadi secara aktif dia kejar apakah benar dia ya yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, jadi ya berbeda dengan beracara secara perdata. Jadi beracara secara perdata kalau misalnya ya tergugat sudah mengakui bahwa dialah yang artinya melakukan one prestasi itu, nah, sudah selesai ya. Hakim tidak perlu lagi artinya mengejar apakah dia ya pelaku sebenarnya. Kalau dia sudah akui ya sudah gitu. Apa sih? Nah, ini makanya lebih aktif kita katakan tadi di dalam memproses perkara pidana itu hakim lebih aktif di dalam mengejar ya keadilan yang sebenarnya. Oke, jadi itu maksudnya hakim yang bersifat pasif dan hakim bersifat ya aktif tadi ya. Kemudian dalam hal sifat terbukanya persidangan, ya. Sifat terbukanya persidangan. Jadi ini selalu kita lihat ya bahwa setelah dimulai persidangan maka selalu hakim itu
menyatakan ya, ini sidang terbuka untuk umum atau sidang tertutup untuk umum. Nah, itu penting ya. Kenapa artinya itu harus dinyatakan? Nah, jadi bukan hanya ya di pengadilan-pengadilan Indonesia, tetapi ya peradilan internasional pun ya ini selalu ada prinsip-prinsip itu harus dinyatakan. Nah, sifat terbukanya persidangan itu penting ya. Kira-kira ya apa maknanya? Apa maknanya perlunya sifat terbuka persidangan? Menurut saudara kira-kira apa artinya? Apa maknanya? Jadi kalau di dalam ya persidangan semuanya itu sebenarnya ya sifatnya terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal yang ya dinyatakan atau dianggap penting untuk sidang itu tertutup untuk umum. Misalnya dalam hal ya katakanlah kasus kesusilaan, ya, kasus kesusilaan dan juga kasus-kasus ya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, itu dalam hal itu bisa sidang itu tertutup untuk umum. Tapi yang lainnya selalu dinyatakan sidang terbuka untuk umum. Jadi ya sekarang kita lihat kenapa kasus kesusilaan itu bisa tertutup untuk umum. Kasus perkosaan misalnya. Kenapa ya sering juga dinyatakan tertutup untuk umum persidangan. Untuk melindungi kepentingan korban, Pak. Iya, untuk melindungi kepentingan korban. Kira-kira ya kepentingan apanya kira-kira perlu dilindungi tuh korban itu? Seperti identitas, Pak. Identitas korbannya. Terus karena ada pengaruh dari, takut nanti ada pengaruh dari sosial kalau dia korban pemerkosaan atau gimana, Pak. Gitu. Iya. Siapa ini? Nur Karisma ya? Iya, Pak. Oke, terus ada lagi pendapat yang lain, kita persilakan. Kenapa artinya dalam kasus-kasus yang kita katakan tadi, kesusilaan atau anak-anak masih di bawah umur melakukan tindak pidana, kok sidangnya itu tidak terbuka untuk umum, bisa tertutup gitu. Saya Pak, Ya silakan. mungkin menurut saya Pak, agar misalkan saksi atau korban itu bisa jujur Pak, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Oke. Baik. Ada lagi yang lain, pendapat yang lain, kita persilakan. Ada kalanya juga ya kenapa sidang kesusilaan tertutup untuk umum, barangkali ya atau anak-anak juga, misalnya anak-anak di persidangan itu ya tertutup untuk umum, misalnya dia melakukan tindak pidana lalu sidang itu dinyatakan tertutup untuk umum. Jadi tertutup untuk umum artinya tidak semua orang bisa menyaksikan persidangan. Ya. Tidak semua orang. Ya. Jadi
hanya orang-orang tertentu saja. Demikian juga ya katakanlah wartawan ya tidak diperbolehkan ya, meliput ya. Nah, jadi ada kalanya ya barangkali saudara belum pernah lihat ya di pengadilan anak-anak ya, misalnya anak-anak dia tidak ada apa sama sekali, tidak bunyi gitu di persidangan, tidak bunyi ya, artinya apa ya, artinya kalau dia tidak bunyi tentu ya merugikan bagi hakim ya, bagi ya yang pencari keadilan, karena tidak dapat diuji ya, tidak dapat digali bagaimana peristiwa sebenarnya terjadi. Nah, jadi perlu sidang itu tertutup untuk umum agar dia ya bersuara ya, bisa memberikan keterangan bagaimana sebenarnya peristiwa sebenarnya itu, sehingga ya hakim bisa rupanya begini dia posisi kasus. Nah, demikian juga kalau misalnya kasus katakanlah kesusilaan tadi, karena ada kalanya ya pihak korban yang saudara siapa tadi sudah kerjakan itu ya, bahwa ya kalau dia misalnya ya tertutup untuk umum, dia bisa mengungkapkannya apa adanya, dia tidak malu, tidak segan mengungkapkan apa adanya peristiwa itu, kenapa terjadi, bagaimana terjadinya, dia ungkapkan dengan jelas. Tapi kalau terbuka sidang itu, ini bisa dia tidak bunyi, bisa artinya ya malu atau bagaimana untuk mengungkapkan peristiwa sebenarnya. Nah, ini tentu merugikan bagi ya pihak-pihak yang ingin mencari keadilan itu, kalau dia tidak bunyi, tidak menjelaskan bagaimana peristiwanya sebenarnya. Nah, oleh karena itu sidang perlu ya tertutup untuk umum ya dalam kasus-kasus itu tadi. Tapi kalau kasus yang lain itu harus terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya kasus yang lain dia tidak terbuka untuk umum ya, berbisik-bisik dia di sidang itu dilarang orang, ini pasti ya dicurigai bahwa persidangan itu bagaimanapun ya tidak objektif. Ini sebenarnya yang maksudnya harus terbuka untuk umum agar persidangan itu ya bisa lebih transparan, objektif. Sehingga ya kalau dia transparan, objektif, ya keadilan itu ya lebih ya bisa dapat ditemukan, saya kira. Jadi itulah artinya pentingnya sidang itu dinyatakan ya terbuka untuk umum. Malah ini nanti kita lihat ada kaitannya ya, kalau misalnya tidak dinyatakan terbuka untuk umum, malah ini nanti bagi pihak yang merasa dirugikan atas ya putusan majelis atau putusan hakim, ini salah satu alasan untuk upaya hukum, bisa upaya hukum ya. Nah itu. Nah jadi itu pentingnya sifat terbukanya persidangan tadi ya. Kemudian yang berikut adalah mendengar kedua belah pihak ya. Jadi di persidangan itu majelis wajib ya mendengar kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat ya, semuanya pihak-pihak yang terkait dalam perkara itu. Nah, jadi karena di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama. Nah, diperlakukan sama.
tidak memihak atau didengar ya bersama-sama ya. Jadi harus artinya dalam hal pembuktian pun nanti harus semuanya didengarkan hakim ya dalam hal mengajukan bukti-buktinya. Nah, jadi kalau misalnya salah satu ya pihak tidak didengar di dalam persidangan itu, bukti-buktinya ini juga menjadi satu alasan nanti bagi mereka yang dirugikan atas putusan itu untuk melakukan upaya hukum, ya. Untuk ya melakukan landasan bahwa putusan hakim itu tidak dapat diterima karena ya hanya mendengar salah satu pihak saja. Itu ya prinsip yang sangat mendasar juga di dalam persidangan ya. Jadi saya kira ini bukan hanya di acara perdata ya. Acara yang lainnya juga itu selalu artinya harus dipenuhi ya, mendengar pihak-pihak yang ikut di dalam ya perkara tersebut. Nah, kemudian setiap putusan ini harus juga disertai alasan-alasan. Jadi memang ini juga wajar ya. Pasti itu ada ya argumen ya, pasti ada itu pertimbangan hukum ya, alasan-alasan yang diungkapkan oleh hakim tiap dia membuat suatu putusan. Apa alasan dia membuat putusan itu harus ada ya, harus ada. Jadi tidak boleh memutus tanpa alasan ya, tanpa pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi ya kemudian asas yang berikutnya ya beracara selalu dikenakan biaya ya. Nah, biaya beracara itu selalu ya dikenakan biaya. Jadi maksudnya biaya bagaimana itu? Jadi memang ada juga ya beracara tanpa biaya ya, itu disebut prodeo ya, atau perkara secara cuma-cuma ya. Ini tentu bagi mereka yang dapat membuktikan bahwa dia orang tidak mampu ya, miskin, dia bisa diberikan artinya keringanan ya, beracara tanpa biaya. Jadi biaya maksudnya di sini kalau misalnya kita mau mengajukan perkara ya, gugatan ke pengadilan, itu ke panitera pengadilan itu selalu apa ya, dia lihat objek perkaranya kira-kira tentang apa. Itu ada apanya ya, ada alat ukurnya. Kalau misalnya nilai perkara segini bisa lebih besar ya. Kalau pihak-pihak yang terkait di dalamnya itu ya, misalnya ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan seterusnya, ada turut tergugat ya, itu ya bisa lebih besar ya biaya perkara daripada ya yang katakanlah satu tergugat ya, perkara yang sederhana, tergugatnya cuma satu ya, penggugat satu orang, lalu ya objek perkara berapa gitu. Nah, itu dikategorikan perkara yang sederhana. Nah, jadi waktu kita mendaftar ke pengadilan itu semuanya dilihat oleh panitera ya. Jadi dialah yang menentukan, oh ini biaya perkara ya sekian. Ya, jadi harus kita waktu mendaftar itu berikan itu biaya perkara itu, biaya pendaftaran, bukan biaya perkara, biaya pendaftaran. Nah, untuk apa biaya pendaftaran itu diberikan?
Nah, jadi itu ya biaya misalnya biaya ya katakanlah jurusita ya dari pengadilan mengantar surat ke pihak tergugat. Nah, biaya transportasi itu. Nah, jadi itu semua ada biayanya. Jadi bisa saja misalnya kita berikan dana ya lebih dari apa yang dia minta gitu. Kita berikan, kemudian nanti suatu ketika setelah putus perkara, ya itu di keputusan bagian akhir itu ada selalu tercantum biaya perkara sekian gitu. Jadi kalau misalnya ada lebihnya, itu ya seharusnya itu kembalikan lagi ke ya pihak-pihak kalau ada lebihnya gitu. Nah, jadi eh, itu biaya perkara ya. Jadi kira-kira itu yang ya biasanya kita temukan di pengadilan kalau kita mendaftarkan ya atau memasukkan gugatan ya ke pengadilan negeri ya tingkat pertama. Oke, saya kira itu ya barangkali untuk nyari kita bisa bicarakan. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan tentang apa yang kita bicarakan tadi, kita persilakan ya. Kita persilakan. Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan disebutkan biaya perkara, Pak. Setiap perkara itu harus membayar biaya perkara kan, Pak? Ya. Tapi kan ada pengecualian. Itu batas-batasannya seperti apa, Pak? Oke, batas-batasannya ya. Jadi maksudnya pengecualian itu ya bisa saja ada orang tertentu yang artinya memenuhi kriteria ya dia bisa ya berperkara tanpa membayar biaya kan itu kira-kira menurut saudara. Iya, Pak. Nah, jadi pertama bagi mereka yang biasanya diberikan ya panitra mengizinkan ya bahwa dia tidak perlu menyerahkan uang pendaftaran ya untuk berperkara jika mereka itu bisa mendapatkan apa ya semacam surat miskin ya surat miskin dari RT RW dan kelurahan. Jadi ya kalau misalnya bisa mereka dapatkan itu dia bawa ke pengadilan ya itu ya itu diterima oleh pengadilan oleh panitra gitu ya. Nah itu. Jadi saya ya selalu ada beberapa kali saya bela ya perkara yang ada surat miskin dari RT RW kelurahan itu di pengadilan kita selalu agak apa juga ya artinya merasa di apa gitu ya di apa namanya itu kurang hangat sambutan oleh ya katakanlah orang-orang pengadilan itu ya. Jadi ya karena ya kita katakanlah klien yang kita bawa ke sana itu ya orang susah ya orang miskin. Saya lihat saya amati ya. Jadi bagi mereka ya katakanlah lawyer-lawyer yang ya kliennya itu orang berada itu selalu lebih hangat sambutannya gitu ya. Lebih hangat sambutannya dengan bandingkan dengan kita lawyer yang artinya ada surat miskin yang kita bela itu gitu. Nah, dalam hal sambutan, dalam hal apa artinya ya
perilaku pegawai-pegawai yang di apa itu selalu ya berbeda kayaknya kelihatannya. Nah, jadi saudara pun bisa nanti coba nanti ya, pasti terasa juga itu, gitu. Terasa juga. Oke, kira-kira itu pertanyaan saudara Pak. Nur Karisma tadi. Baik, ada lagi yang lain? Terima kasih. Fitra Ngadi, Pak. Ya, Saya Pak Fitra Ngadi. Fitra ya, Fitra. Silakan, saudara Fitra Ngadi. Tadi Bapak menjelaskan asas yang terakhir itu biaya murah, biaya ringan ya. Sedangkan kalau dari sumber hukum acara perdata tadi menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman ada juga tentang sederhana dan cepat, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan maksud dari sederhana dan cepat itu seperti apa juga, Pak? Oh iya, oke, bagus ya. Saya teringat kembali ya. Jadi memang ada artinya itu juga bisa dikategorikan sebagai asas ya. Asas juga prinsip yang mendasar bahwa berperkara itu di pengadilan ya sederhana, cepat, biaya ringan ya, biaya ringan. Ini salah satu asas juga ya, saya tambahkan nanti ya. Maksudnya bahwa berperkara secara cepat itu ya ini ya banyak kita lihat di peradilan kita ya di Indonesia itu ya apa ya artinya bisa apalagi perdata ya lama sekali baru ada putusan. Jadi ada tertunda-tunda, sidang tertunda ya. Jadi ini saya kira ya membuat peradilan kita juga ya kurang disegani ya, kurang disegani karena ya artinya kok ya maka orang berperkara itu ya selalu merasa apa artinya udah korban waktu, korban perasaan, ya, korban materi. Nah, ini. Jadi korban waktu tadi ya berperkara itu sangat apa ya artinya lama gitu, lama baru ada putusan. Nah, jadi ya kenapa lama? Nah, kenapa lama? Nah, ini sebenarnya ya kadang-kadang memang ada ya pihak-pihak yang berperkara juga apa ya tidak artinya ya katakanlah tidak memenuhi panggilan yang sudah dipanggil oleh pengadilan ya sehingga harus tertunda. Nah, jadi memang ada juga strategi ya strategi pihak-pihak bagaimana biar bisa lama ya putusan itu karena dia diuntungkan dengan lamanya itu selesai perkara dia diuntungkan gitu. Ya misalnya kita ambil contoh ya dia menguasai ya objek perkara misalnya dia menguasai objek perkara lalu ya objeknya itu ya tiap bulan bisa ya menguntungkan bagi dia ada untung dapat dari situ gitu. Nah, jadi dia upayakan itu bagaimana biar perkara itu lama ya. Nah, dengan sengaja itu ya lama dia ya tunda-tunda apa begitu sehingga dia diuntungkan gitu. Nah, ini. Nah, jadi seharusnya ya peradilan kita harus lebih tegas lagi ya. Jadi lebih tegas lagi kalau tahu dia ada pihak yang seperti itu dia harus ya artinya ya percepat ya percepat bagaimana dia sidangnya cepat begitu. Jadi itu memang ada di Undang-Undang Pokok Kehakiman bahwa ya harus ya perkara itu secepatnya diselesaikan. Kemudian yang kedua tadi bahwa ya artinya apa yang kedua tadi ya Sederhana, cepat dan juga biaya ringan. Iya, artinya bagaimana biar dibuat apa? Sebenarnya sederhana, bisa sederhana, tapi ya petugas-petugas kita selalu
ya dia buatkan ya suatu hal sehingga ya bisa berbelit-belit ya, berbelit di persidangan itu. Sebenarnya bisa sederhana, tapi dia bisa buatkan suatu momen atau suatu cara untuk bisa ya berbelit-belit. Nah, jadi misalnya saya ambil contoh. Nah, saya ambil contoh. Nah, ini saya juga pernah bela satu perkara di PN Selatan ya. Bahwa ibu yang saya bela ini umurnya lebih 90 tahun ya. Jadi dia tidak tahu tulis dan baca. Jadi di surat kuasa dia bikin cap jempol gitu. Nah, kemudian ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wah itu enggak bisa Pak Ginting, enggak bisa cap jempol. Harus dihadirkan ibu itu ke pengadilan ya, dibuka juga sidang gitu. Harus dihadirkan ke pengadilan, dibuat sidang, lalu ada saksi-saksi juga di situ. Wah, ini kan membuat lama juga itu persidangan gitu. Jadi saya kira kalau misalnya cap jempol itu kan bisa di apa? Kalau dia tidak yakin bahwa cap jempol ibu itu yang artinya ada di surat kuasa itu, dia bisa periksa di puslapor kepolisian kan gitu. Bisa sebenarnya. Jadi nggak usah buka lagi sidang apa. Ini membuat lama waktu. Artinya bertele-tele gitu maksud saya. Nah, ini banyak seperti itu juga. Ya misalnya ada lagi pernah saya apa? Konsinyasi ya, masalah konsinyasi. Nah, konsinyasi. Jadi artinya pihak penjual sudah titip uang ya, uang harga pembelian itu di pengadilan sudah dia titip. Nah, terus kalau dia sudah titip berarti ya udah diserahkan ke pengadilan untuk membayar kepada ya pihak yang katakanlah penjual. Nah, penjual kan gitu. Nah, jadi untuk kita tarik uang konsinyasi ke pengadilan, kok harus ada lagi persetujuan dari yang menitip uang itu, gitu. Harus ada lagi persetujuan. Ah, ini saya kira yang bertele-tele ini. Nah, ini sebenarnya perlu diperbaiki ya, perlu dirubah. Saya kira nanti kita undang-undang hukum acara perdata yang baru itu semua pasti ditinjau kembali. Nah, ini ya membuat artinya ya persidangan, membuat penyelesaian perkara itu ya artinya tidak efektif ya, kurang efektif. Nah, itu ya. Kemudian biaya ringan ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di bagian akhir dari putusan itu, biaya berperkara ringan itu. Enggak banyak ya. Ringan itu. Di bagian akhir setiap keputusan ada ya total biaya ya, dibebankan bagi pihak yang dikalahkan ya di pengadilan itu ya tidak begitu besar, hanya sedikit. Tetapi kalau kita ya kenyataannya kita lihat ya di pengadilan itu ya banyak pengeluaran. Ya, bukan hanya kepada lawyer saja, tetapi banyak itu artinya fotokopi putusan macam-macam di situ, banyak pengeluaran gitu. Nah, jadi saya kira ini pun perlu ya benahin juga ya, bagaimana biar di pengadilan kita itu lebih ya transparan ya. Nah, sehingga ya